Facebook sempat terputus. Dalam dunia medis ada kalimat, penyakit gula itu ibu dari semua penyakit di dunia. Maka itu izinkan saya berkata, kalau uang banyak, kaya raya, punya banyak penyakit, masih lumayan dia bisa berobat. Betul ngomong ini? Bukan berarti yang kaya suruh sakit, enggak, saya nggak ngomong begitu. Tapi sudah itu pas-pasan, penyakitnya numpuk. Walaupun ada BPJS, yang di sini bisa tenang sebentar nggak? Jangan ada yang bicara ya ribut. Tolong ada itu duduk, cepat. Saya bicara lagi. Walaupun ada BPJS, ya hanya orang goblok yang nggak apa-apa aku punya BPJS terus masuk itu saya sakit. Sama. Nah, tadi contoh saya minta kopi. Saya ini sudah berpuluh tahun kalau minum kopi, minum teh tidak pernah pakai gula. Ingat, di antara semua makanan yang tidak sehat, ternyata gula itu pembunuh tertinggi. Yang masih kebiasaan manis berobat. Rasa manis itu cuma berapa senti di lidah, bukan? Setelah itu enggak. Kalau maaf yang jual gula saya minta maaf. Enggak apa-apa, toh memang sudah bebas jualan gula. Gula itu tidak sehat, itu racun. Jadi anak-anak kecil yang sudah masih SD kena diabetes, gagal ginjal karena gula. Minum apa saja pakai gula manis, dan rata-rata pemanisnya itu bukan gula asli, itu bahan kimia lain. Jadi mulai besok mama-mama siapkan makanan anak-anak di sekolah yang direbus, jangan dibawa uang. Mereka bisa belanja yang lain. Maka itu dalam dunia medis di Indonesia, sumber penyakit untuk anak-anak itu justru para penjual di sekolah mereka. Ini berbahaya. Tolong ya perhatikan ya. Kalau saudara ingin anakmu cepat mati ya terserah, model saja nggak apa-apa juga. Kok saya tidak boleh? Karena saya katakan banyak orang goblok. Dia marah, bapak nggak tahu repotnya kami di rumah. Nah itu dia. Ya udah, saya bilang saya nggak maksa, saya nggak rugi kok kalau anakmu sakit atau saya. Ya kasihan anak ini, betul? Masih kecil, sudah penyakit orang tua. Jaga. Setuju merubah pola makan? Setuju. Betul ya? Tapi nggak terima ya sudah. Lanjut. Surga dalam keluarga. Contoh baik. Mari kita buka Mazmur 128. Mazmur 128. Izinkan ya suara saya lebih kencang dari suara mereka itu ya. Kayak kenapa? Agak lebih kencang. Iya makanya itu harus kencang. Maklum, maaf. Mazmur 128. Judulnya apa? Perhatikan. Ayo baca. Judulnya apa? Berkat atas rumah. Berkat atas rumah tangga. Nah, berkat dalam keluarga itulah surga. Apa lawan katanya berkat? Kutuk. Nah, saudara, kalau rumah tangga kita ingin diberkati, kalau rumah tangga kita ingin jadi surga, lihat ayat-ayat ini. Ini perikopnya, pasalnya pendek cuma 6 ayat. Baca sama-sama 1, 2, 3. Berbahagialah setiap orang yang bagaimana takut akan Yahweh, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Nah, kita lihat di ayat ini tidak diberitahu ini siapa
Hanya dikatakan orang yang takut akan Yahweh, yang jalan hidupnya nggak kiri kanan, tapi jalan di jalan Tuhan. Nah, apa definisi takut akan Tuhan? Tolong dicatat. Takut akan Tuhan adalah takut berbuat dosa. Saya ulangi, apa itu takut akan Tuhan? Takut berbuat dosa. Maka itu saya katakan ini panggung seni. Di sini, di atas tempat ini, bisa nggak orang tidak takut Tuhan melayani? Bisa. Kalau diajak bisa dipakai, ini loh harus hati-hati. Maka itu saya katakan kepada anak-anak saya, jangan lihat papa waktu di sini, karena di tempat ini orang berdosa pun dalam tanda kutip bisa jadi berkat. Orang berdosa pun bisa dipakai Tuhan buat mujizat. Kalau nggak ada orang lain di sini, ini menakutkan. Maka itu takut akan Tuhan. Hanya Tuhan dan orang itu yang tahu. Betul tidak? Kalau kita hidup takut akan Tuhan, takut berbuat dosa, jadi walaupun gak ada yang lihat, tetap tidak berdosa. Walaupun gak ada yang lihat, tetap tidak berdosa. Itu takut akan Tuhan. Ayat 2. Yang multimedia gimana sini? Ikut Zoom. Oh, ayo jangan keluar masukkan supaya nggak bawa waktu. Ayat 2. Ayat 2. Kok hilang? Tadi ngikut Zoom ya. Apa? Tadi ngikut Zoom. Oh benar ikut Zoom. Oh tadi ikut Zoom. Oh ya udah. Ayat 2 ya. Ayat 2. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaan. Nah, dalam kondisi seperti ini, hidup takut Tuhan, menjalan di jalan Tuhan, makan hasil jeripaya, bahagia, keadaannya baik, pokoknya enak semua. Ini surga bukan? Loh, surga bukan? Iya. Tapi sampai ayat 2 pun kita belum tahu siapa ini orang. Ternyata di ayat 3 baru kita tahu. Kata pertama ayat 3 cepat. Nah stop dulu. Ini yang saya katakan teman-teman. Istrimu. Berarti ayat 1 dan ayat 2 itu untuk siapa? Suami. Luar biasa. Tadi pagi saya memberkati pernikahan salah seorang anak saya di Hotel Mikau. Mereka dua berani berjanji, kalau aku tidak setia, aku siap mati. Wih, itu janji yang luar biasa. Dan biasanya saya saya minta kepada calon pengantin laki saja. Yang pengantin perempuan saya tidak pernah minta. Hanya laki-laki yang siap jadi suami harus berani berkata waktu menikah, kalau aku selingkuh aku mati. Nah, gadis-gadis, saya beri resep ini. Kalau kalian sudah saling kenal, saling mencintai, orang tua berdua sudah setuju, gembala juga sudah setuju, maka gadis engkau tanya calon suami, nanti waktu kita menikah, kamu berani berkata enggak kalau aku selingkuh aku mati? Lalu cowokmu, langsung batalkan. Setuju? Kenapa langsung batal? Walaupun kaya cepat jawab. Sudah ketahuan. Ayo, berarti dia selingkuh. Ya, goblok kamu mau menikah dengan orang kayak begini. Lu serius? Maka itu kalau saya berkati pernikahan, woi keluarga pengantin perempuan senang sekali karena anaknya pasti aman. Karena kalau suaminya, mantunya macam-macam.
Mengapa hanya untuk suami harus ada janji seperti itu? Karena begitu seorang pria setelah mengucapkan janji nikahnya dan Tuhan mendengar janji nikah dan Tuhan setuju, detik itu juga laki-laki ini disahkan berpangkat suami. Suami itu pangkat, saudara. Itu bukan cuma sebutan, ini punya komunitas. Maka suami ini detik itu juga mewakili Yesus. Wakil Yesus. Berapa saat kemudian istrinya melahirkan. Begitu dengar tangisan pertama dari bayi mereka, laki-laki yang sama berapa tahun yang lalu dilantik jadi wakil Yesus, begitu dia jadi ayah, langsung surga melantik dia menjadi wakil Papa yang di surga untuk hadir di dunia. Maka itu saya katakan, dalam fakta hidup yang kita sering ketemu, antara suami dan istri, siapa yang lebih banyak diganggu hidupnya? Suami atau istri? Coba. Suami. Karena memang setan tahu pemegang otoritas itu suami. Coba renungkan, sebuah komunitas, sebuah daerah, entah itu kabupaten, camat, atau provinsi sampai ke negara, kalau pemegang otoritasnya kacau, maka negara itu jadi apa? Nah, itu yang dicari oleh Yesus. Maka itu buat setan, dengar para pria dan anak-anak gadis, ini salah satu persyaratan mutlak. Engkau memilih calon suamimu seumur hidup, cuma satu yang paling penting, dia takut akan Tuhan. Hidupnya aneh-aneh, miring-miring atau lurus. Ini nomor satu. Dan saya tanya, selama ini setan berhasil nggak menembak suami? Tolong jawab. Berhasil. Ngerti. Dan saudara tahu, begitu kepala keluarga kena tembak, istri dan anak-anak pasti kena dampak. Nah itu waktu saya dengar hari tadi, hebat. 4 anak urus. Ayo jujur pria-pria, sekaya-kayanya pria kaya, ngurus 4 anak, kalau dia masih kecil umur 3 tahun, yang paling besar umur berapa? Mungkin 13. Ayo jujur, mudah atau susah? Susah. Tapi kita nggak dengar dia mengeluh, nggak mikir rumah sakit sana, rumah sakit mana. Jangan lagi sono sini, di sini aja duitnya belum tambah, bagaimana? Nah, dari kesaksian tadi saya merekam, yang penting di mana ada Tuhan. Bukan rumah sakitnya, bukan dokter. Itu yang penting ada Tuhan. Lihat dia suami yang takut akan Tuhan. Enggak nuntut istrinya begini-begitu. Saya bisa bayangkan repotnya dia. Saya mikir tadi, dia harus dapat penghasilan juga. Sudah istri nggak kerja, dia pun nggak bisa kerja serius. 4 anak perlu makan semua, hebat. Ini loh kunci. Jadi begitu para suami takut Tuhan, apa tadi takut Tuhan definisinya? Lupa saya. Apa takut Tuhan? Takut berbuat dosa. Maka rumah tangga itu aman. Amin. Istrimu, baca ayat 3. Ayo. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu. Woi,
ini luar biasa. Apa kata lain subur? Jangan tunggu awas. Apa kata lain subur? Tetap hijau. Hari ini seragam so hijau. Tapi kita bisa hanya lihat mobil saja. Saya tanya Pak Gembala, kenapa hijau semua green? Suka seger. Istri yang subur seperti pohon anggur karena suaminya takut akan Tuhan, maka di rumah itu ceria. Ada fakta yang luar biasa dari ayat ini. 90% kalau saya belajar firman, hampir saya nggak pernah pakai buku tafsiran buku ini. Roh Kudus selalu mengajar saya dengan fakta hidup sehari-hari. Saya beri contoh, maaf ya jangan tersinggung. Kalau kita berkunjung ke rumah saudara, teman, rumah seseorang yang gak kenal sekali, kalau suasana rumah itu walaupun bukan rumah mewah, tapi enak gitu loh, ngatur apa-apa rapi, gak berantakan. Atau sebaliknya kita kunjungan ke rumah yang sederhana atau yang kaya, jujur ya, jangan ada yang marah. Langsung kita mikir siapanya. Ini loh saudara, kok gak mikir mertuanya, kok mikir istrinya di mana? Loh iya atau tidak? Ya. Ini jawaban. Ternyata suasana rumah itu di tangan istri. Kalau ya jangan marah, saya itu paling gak suka lihat rumah, kalau rumah kaya berantakan sudah bisa dilewati. Kalau rumah kecil tapi joroknya berantakannya nggak rapi, maaf. Ngerti maksud saya? Ayo coba pulang dari sini periksa rumah masing-masing. Kayak apa itu? Dan ternyata semua itu anak istri. Dan ternyata istri yang bisa ngurus rumah itulah surga. Ternyata bukan karena suaminya banyak duit, tapi karena suaminya takut akan Tuhan. Justru Tuhan tidak suka kalau melihat sebuah keluarga istrinya tunduk kepada suami karena uang belanjanya banyak. Nah itu salah. Kalau sampai ada istri hormat tunduk suami karena uang belanja, ini keluarga setan. Itu bisa. Karena hanya Tuhan Yesus yang berkata, uang itu setan, mau setan. Ya betul gak? Hanya Tuhan Yesus yang ngomong uang itu setan. Jadi setan itu uang, betul. Maka itu kalau ada bantuan orang Kristen mikirnya uang itu pasti keluarga kesetannya. Karena yang diomongin yang dipikirkan uang. Baru duduk di tempat tidur belum setengah menit, sabun tinggal berapa? Galas. Nah, jangan bicara uang sepanjang hari. Amin. Dan saya bersyukur berhasil memasyarakatkan kepada banyak keluarga uang itu setan dan mereka percaya. Jadi mulai hari ini yang di Samarinda saya berbagi, bilang kepada anak-anak setan itu uang itu setan. Jadi kalau suatu hari ada anak saudara malah aku butuh setan 20.000. Ayo sekarang setan itu ada berapa juta? Berapa ratus ribu yang timbang berapa? Makin banyak setannya, makin kesetanan. Betul. Rusaknya kehidupan, termasuk rusaknya negara, rusaknya komunitas, rusaknya keluarga. Ketika yang dibicarakan hanya uang. Betul atau uang? Maaf saya berkata jangan tersinggung. Anak-anak biasanya baik-baik, ini yang kaya-kaya, dengar.
Tapi mantu-mantu belum tentu baik. Betul tidak? Maka itu tidak sedikit orang tua kecewa. Dari kecil didoakan cepat besar, besar cepat menikah. Menikah punya mantu aku. Ada nggak keluarga seperti itu? Orang tua masih hidup, anak-anak sudah minta pisah harta, ayo bagikan warisan. Itu kan mengharapkan orang tua mati. Dan itu tidak sedikit uang. Lihat aja gereja, ya, jangan tersinggung. Sepengetahuan saudara, gereja yang banyak uangnya atau gereja pas-pasan yang paling aman? Nah, kenapa gereja pas-pasan aman? Nggak ada setannya. Saldonya nol terus. Tapi begitu gereja itu saldonya miliar. Setannya kasar. Serius. Betul ya? Jadi setan pun betah di gereja. Karena dapat kesempatan yang luar biasa. Pak, maaf ya yang baru kenal saya hari ini. Ini model saya. Saya kalau ngomong nggak ada basa-basi, nggak ada jatim. Suami yang takut Tuhan, maka dia punya wibawa Kristus. Amin kan Tuhan? Amin. Suami yang punya wibawa Kristus di hidupnya, maka istri melihat. Istri merasa aman, walaupun sering nggak ada duit ataupun pas-pasan. Karena wibawa Yesus itu ditakuti saya. Ini keluarga. Surga dalam keluarga. Takut. Coba kita lihat ayat ini. 1 Korintus 11 ayat 3. Ayo cepat, karena saya habis ini harus ke Balikpapan. Sebagian yang pelayanan jam 10. Lalu besok sore jam 17.30 saya pulang ke Papua dari Balikpapan. Baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi aku mau supaya kita mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap suami ialah Kristus. Kepala dari tiap-tiap istri adalah suami, dan kepala dari Kristus adalah Tuhan. Coba kita lihat. Ini gak berurutan. Ayo kita sekarang susun yang berurutan. Nomor 1 siapa kepalanya? Nah, dari Tuhan pencipta alam semesta, otoritas turun ke Tuhan Yesus. Dari Tuhan Yesus turun ke suami. Ini luar biasa. Dulu saya mikir otoritasnya jatuh ke presiden atau ke raja atau perdana menteri kalau di sekolah itu guru, atau gubernur kalau ke provinsi. Tapi setelah ada kalimat tetapi Tuhan mau supaya kita mengetahui sistem pemerintahan surga. Dimulai dari pemilik otoritas atas alam semesta, itulah Yahweh Tuhan kita. Dari Dia turun ke Kristus Yesus, kepala gereja, dan dari Kristus turun ke suami. Nah, dari sini saudara makin jelas nggak? Gadis-gadis sama kamu goblok lagi. Calon suamimu, engkau jangan cari yang mobilnya Mercedes, kumisnya sekarang telepon zaman dulu. Cari apa? Takut. Yang takut. Pasti aman rumah. Ini yang kita harus tahu. Nah, dengan firman ini sekarang semua kita mengetahui. Jadi iblis lebih suka nembak istri atau suami. Karena itu otoritas. Jadi jaga ya keluarga kita, Marino, biar kesaksianmu memperhatikan banyak suami ini. Jadi jaga-jaga. Nah, istri itu
yang bisa menjaga suami, karena istri itu tubuh. Ya, suami itu kepala. Tolong tubuh jangan banyak goyang, pusing kepala. Ada nggak istri goyang saja, nggak bisa tenang? Maaf ya, coba tenang. Tapi itu lagunya Moreno bagus, tenang. Kalau dia tidak tenang, istrinya akan lebih sakit, 4 anaknya bisa menderita lebih parah. Betul? Karena dia tenang, ini kesaksian luar biasa. Dan betul, hanya musik loh. Kok bisa dari Australia ke Singapura? Maaf saya ngomong. Biasanya negara-negara lain kalau dengar kata Indonesia itu meremehkan atau menghargai. Tetapi Indonesia sama Samarinda lagi. Orang lain sama dari Samarinda bisa keluar biasa. Terus kamu tinggal di kecamatan mana? Samarinda, kecamatan mana? Apa? Samarinda dulu lagi. Di mana itu? Orang Singapura pasti pusing. Tapi karena dia takut akan Tuhan pun bekerja. Amin. Ada berapa baik sekian jam. Dan dolar dia, keren sekali. Wah, tadi saya mendengar Yesus itu luar biasa. Hanya karena tenang. Percaya Tuhan akan bekerja. Nah, yang panik-panik, kalau nggak punya duit panik, sudah bertobat hari ini. Percaya. Kalau Eki, bapak yang rekam itu kursinya mundurkan supaya tangannya begini. Kursinya mundurkan. Nah, pakai gini pak, atau sikutnya. Jadi saya ngomongnya ini loh. Tolong ya, gembala-gembala pengkhotbah. Kalau khotbah jangan ngomong sendiri. Perhatikan ada orang di sekitar kita. Ya, apalagi suka wajahnya melamun sekian menit ngomong. Wajahnya kaku kayak tembok. Mungkin skincare-nya kebeli. Dia bisa senyum. Ya ada orang seperti itu. Tahu nggak? Skincare-nya kering. Ada itu saja. Dari tadi loh. Kalau saja nggak goyang. Nah, saya ini karena pengajar. Kalau saya ngajar itu pasti lihat wajah orang. Ini cerita pengalaman ya, gembala-gembala. 5 menit pertama itu akan menentukan yang kita ajarkan itu sampai kepada yang mendengar. 5 menit pertama. Lihat mata. Ada 3 bagian dari wajah yang mendengar kita. Mereka itu serius. Pertama lihat mata. Berbinar-binar atau sekali. Mata itu menentukan dia itu dengar apa. Setelah mata lihat pipi. Nah, kayak begini. Kalau saya pengajar dengan begini, maaf ya, saya ini pendeta yang tidak pernah pakai logika teologi kalau mengajar. Karena kalau pendeta mengajarkan firman pakai logika teologi, maka yang mendengar dahinya berkerut, alisnya gandeng. Kenapa? Karena teologi itu sama dengan biologi, antropologi, psikologi, ilmu. Jadi yang mendengar pasti mikir. Alisnya kerut, dahinya menurun, alisnya gandeng. Nah, kalau saya mengajar pakai logika anak-anak, maka itu firman jadi gampang dimengerti. Dan yang mendengar nggak perlu mikir banyak-banyak. Karena kalau saya ngajar orang bodoh pun pasti bisa senyum. Karena gampang dimengerti. Kalau kayak gini kan enak sekali. Nah, maka itu kalau saya ngajar dengan sedikit humor, lalu ini 5 menit pertama, tapi yang dengar serius semua wajah loh. Ada yang salah ini. Betul gini. Atau kalau lagi serius ngajar, yang sana senyum-senyum, wah salah juga ya. Maka itu 5 menit pertama harus
sudah kena sedot karena urapan Roh Kudus, cek 10 menit berikut kaki bunyi gosok lantai. Jadi maksudnya terus olah-oleh. Kalau sampai ada jemaat dengar kita ngajar lihat jam iklannya cepat pulang. Serius, ini teknik ngajar. Kita harus tahu. Kalau ya rekan-rekan hamba Tuhan, setiap hari itu sudah capek dengan mikir dan serius, betul? Kalau kita di ibadah, jangan diajak serius lagi, malah tidur lagi. Maka itu kenapa di banyak gereja ada kalimat ini. Kalau di rumah cari ngantuk susah, di gereja nggak gampang. Karena apa? Capek. Wah, jadi kalau mau cari tidur, ayo ke gereja. Wah, keren sekali kalau begitu. Maka itu tolong ya kembali cara ngajar itu. Sehingga firman yang memang berat secara logika, tapi jadi ringan karena Roh Kudus mengurangi pakai logika anak-anak. Amin. Amin. Kita lanjut. Jadi otoritas itu di suami. Iblis paling tidak suka kalau suami itu takut akan Tuhan. Maka itu diganggu. 1 Timotius 2 ayat 8 masih dengan tema surga di keluarga ini. Saya akan tunjukkan beberapa ayat ya untuk menemukan surga di keluarga kita. Bukan karena di keluarga itu rajin doa pagi, rajin doa puasa, pagi family altar, malam family altar lagi, anak lunak nanti. Setuju anak-anak? Bukan begitu. Ibadah di rumah itu boleh sesekali. Jangan sudah di gereja ibadah, di rumah ibadah lagi, anak-anak gak suka. Maka itu banyak anak-anak berontak ke orang tuanya. 1 Timotius 2 ayat 8. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Oleh karena itu Tuhan ingin supaya di mana-mana siapa orang laki-laki berdoa dan menggunakan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Gembala-gembala perhatikan. Saya nggak tahu sampai sekarang siapa yang memulai, tapi hampir semua gereja di seluruh dunia. Kalau dibilang, saudara, hari Rabu kita ada ibadah doa. Biasanya datang ibu-ibu atau bapak-bapak. Nah, itu salah. Baca ayat ini. Ternyata tidak ada ayat yang minta istri ibu itu berdoa. Para istri bilang merdeka. Ya serius banget. Yang berdoa itu laki-laki. Dari mana? Ini firman luar biasa. Menadakan tangan itu beda dengan mengangkat tangan. Di dalam hukum Taurat hanya seorang imam kalau berdoa dengan menadakan tangan. Dan ini betul, hampir semua gereja berkata suami itu imam. Betul, hal itu. Nah, bukti imam adalah ayat ini. Doa dengan menadakan tangan. Apakah asal menadakan tangan? Baca baik-baik. Lalu, apakah asal menadakan tangan ke surga? Tidak, ada syarat tanpa marah dan tanpa berselisih. Maaf ya, ayo kita ngaku. Yang belum menikah, buka kupingmu. Kami yang menikah mau jujur pada kalian. Semuanya yang belum menikah, walaupun tak banyak di sini yang di luar, yang belum menikah buka kuping. Nah ya, saya beri pertanyaan kepada yang sudah menikah. Tolong jawab yang kenceng, tak kenceng awas. Siapa yang setuju kalau di dunia ini ada 2 orang yang rajin bertengkar dan berselisih?
tersinggung, itu pasti suami istri. Ya. Yang kuat. Ya. Nah, yang belum nikah masih nekat mau nikah. Sulit menikah itu. Yang namanya suami istri itu gampang. Betul, setuju ya? Yang satu hidungnya gatal, goyang-goyang. Apa yang kamu ledek aku? Loh, itu gatal kok kamu marah? Bisa nggak itu terjadi? Bisa. Nah, ini loh. Nah, jadi kalau ada suami yang imam, harusnya tangannya suci. Jangan tersinggung. Orang kecil. Kalau ada suami yang mengadakan tangan tapi nggak suci, yang ngajak marah itu siapa? Gak usah bilang istri yang dekat di rumah. Ya betul atau tidak? Nggak para istri. Ketika setan tidak bisa menembak suami, ayat ini memberitahu kita dia tembak istri. Nah, buat suatu gerakan saja itu suami bisa marah, betul atau tidak? Satu gerakan saja. Maka itu supaya surga di keluarga kita, peranan suami dan istri harus berdoa. Untuk mengerti 1 Timotius 2 ayat 8, hanya ada satu peristiwa di perjanjian lama di kitab Keluaran. Tanya aja di rumah nanti. Hari itu musuh menyerang Israel. Lalu Musa naik ke sebuah bukit. Masih ingat? Musa ngapain? Israel pasti menang. Kalau Musa ngapain? Israel kalah cepetan. Nah, ini jawabannya. Ketika Musa menadakan tangan, Israel menang. Saudara, menurut firman ini, tolong dengar. Tahun 70-an Roh Kudus beri saya pengertian ayat ini. Maaf ya. Kalau setan sering nyerbu keluarga kita, minggu pertama anak nomor 3 sakit, anak nomor 3 sakit, minggu kedua anak nomor 2 sakit, anak nomor 2 sembuh, minggu keempat kacau keuangan. Ini saya beri contoh saja. Berarti keluarga ini keluarga kalah atau keluarga menang? Suaminya tangkap dulu. Bagaimana doamu bersyukur? Ini sejak saya menggunakan ayat ini untuk mengajak para suami hidup benar, tanpa marah, tanpa perselisihan. Sebab kalau ada suami pendoa sekalipun dan dari pagi sampai malam tangannya tetap ada ke surga, tapi enggak kudus. Maaf. Sekali saja suami tangannya pernah pukul istri, maka tangan itu sudah najis. Tolong perhatikan. Nah, anak muda, janjinya kalian kalau besok menikah, sejengkel-jengkelnya kamu dengan istrimu, janji jangan pernah membuat tanganmu najis karena kamu jengkel lalu pukul istri. Nah, itu bahkan dalam psikologi kita belajar seorang suami yang dalam keadaan geram, emosi dan marah enggak sampai kena, tapi tangannya sudah dekat ke wajah istrinya. Tolong para istri jawab, sudah sakit hati belum istri? Sudah, walaupun enggak kena. Ini ngeri sekali. Maka itu para suami, jujurlah di hadapan Tuhan. Siapa pernah menyakiti istri dengan tangan? Tolong istri ampuni suami. Dan janji suami jangan ulangi lagi. Cukup. Ini ayat luar biasa. Maka itu saya katakan dari tadi, surga di keluarga kita
Itu bukan karena kita pelayanan hebat di gereja. Aktif, tidak, ini munafik semua. Tuhan hanya mau menilai waktu kita di rumah bagaimana. Tahun 78 selama 9 bulan, setiap Rabu sore jam 16, saya ikut belajar Alkitab di gereja GBT Tambang Boyo. Kecil gerejanya, itu pendeta Yusuf Bebas. Saya masih remaja tahun 78. Dan ada pelajaran yang saya gak akan lupa sampai hari ini. Begini kata Om Yusuf, kalau sampai ada anak-anak pendeta tidak mau dengar khotbah bapak, itu penyebabnya cuma 2. Satu, yang dikhotbahkan tidak dilakukan di rumah, maka anak-anak gak akan pernah mau dengar khotbah bapaknya. Kira-kira betul atau salah? Nomor 2, hidup bapaknya ini di dalam gereja dan di dalam rumah beda. Di depan jemaat dia kayak malaikat, tapi di rumah sadisnya luar biasa. Saya nggak akan lupa dan saya ingat sampai hari. Dan itu betul. Secara psikologis kita belajar, hanya ada satu penyebab, bukan 2, bukan 3. Anak-anak nggak respect kepada papa mama, itu cuma karena satu. Bukan bapaknya kurang kejam, kurang tegas, kurang gagah, tidak. Catat ya papa mama. Dan anak-anak kalau setuju katakan ya. Satu-satunya penyebab anak-anak gak respect, gak hormat, gak mau dengar papa mama, kalau papa mama itu bermain sinetron. Kalau mau ke gereja, kalau mau ke acara-acara resmi, begitu keluar pintu rumah gandengan sok mesra, senyum berduaan kiri kanan. Anak-anak yang tapi hari-hari di rumah kayak Tom and Jerry. Ada suami istri kayak Tom and Jerry, apa kerjaannya? Ribut saja. Nah, anak-anak yang melihat papa mamanya pemain sinetron hebat ini tidak akan pernah tunduk dan hormat. Betul atau salah? Maka itu saya katakan lagi, surga dalam keluarga bukan karena kita rajin berdoa, rajin puasa, rajin baca Alkitab. Ada kemunafikan, ada ketulusan di antara kita suami istri. Anak-anak itu bahagia kalau hari-hari lihat papa mamanya suka senyum, tertawa, kerjakan apa-apa bersama. Berbahagia anak-anak kalau hampir gak pernah lihat wajah mamanya kayak tikus, wajah papanya kayak anjing muncul. Betul anak-anak? Melihat wajah kayak gitu anaknya itu muntah. Dua orang ini ngapain? Setuju anak-anak? Gak usah rekod dong, terus lu serius, betul tidak? Anak-anak itu bahagia kalau di hidup wajah papa mamanya ada senyum. Dan itu hanya bisa terjadi dua orang ini selalu saling mengampuni. Ini surga dalam keluarga. Kalau suami istri hidup benar, rajin mengampuni, kata-katanya manis gak kasar, sesekali bisa emosi, namanya manusia, tapi jangan langganan emosi, goblok. Setuju? Emosi langganan bagus. Setuju ya? Berubah. Apa itu mengampuni?
mengampuni supaya surga di keluarga kita. Ternyata mengampuni suami, mengampuni istri, itu sikap yang paling ditakuti setan. Amin. Setan gak takut pada suami istri yang rajin doa. Setan tidak takut kepada suami istri yang rajin puasa. Setan tidak takut kepada suami istri yang rajin pelayanan. Sebab doa, puasa, pelayanan itu bisa kita buat dalam kemunafikan. Amin. Tetapi setan paling takut kalau ada di antara kita suami istri yang rajin mengampuni. Apa itu mengampuni? Bukan dengan ngomong, tapi dengan tindakan. Begini cara. Ada nggak manusia nggak bisa salah? Benar jawab. Ada nggak manusia nggak bisa salah? Artinya, artinya semua bisa salah. Salah. Yang betul artinya semua kita sering salah. Amin. Bisa salah. Itu sering atau nggak benar? Nah, ada Sering. Kalau kita masing-masing sadar sering salah, lalu ketika suatu hari yang di samping kita berbuat salah dan kita emosi, orang model begini pilihkan saya satu di antara dua kata. Ini sadis atau biadab? Coba terjawab saya sebelumnya. Jadi, oke, saya ulangi supaya sadar. Betul, semua kita sadar kita sering salah. Yakin kita nggak pernah nggak buat salah. Betul. Nah, kalau pasangan kita salah, tetangga kita salah, teman kita salah, adik kita salah, kakak kita salah, pendeta kita salah, dengan menyadari bahwa kita juga sering salah, lalu menuntut yang salah untuk tidak boleh salah, pilih sadis atau biadab? Biadab. Biadab. Nah, betul nggak? Apa itu artinya biadab? Cari di kamus. Bajingan tingkat tinggi. Biadab. Betul? Sebelum menuntut yang di sebelah untuk tidak boleh salah, jawab. Harusnya orang ini berani menuntut dirinya untuk tidak bisa salah. Berani? Harus bisa tanya. Berani menuntut diri tidak bisa salah? Sombong. Siapa kita? Loh, ini namanya pengampuni. Begitu kita sadar kita sering salah, yang di samping buat salah, langsung kita senyum dan tertawa. Kenapa harus senyum dan tertawa? Apa? Kita bukan cuma kita bisa salah, sama kita dua ini. Oh Tuhan, langsung pelukan. Nah, ini surga dalam keluarga. Gak usah mulu-mulu. Amin. Anak-anak, cek ya papa mamamu mulai ini dengan firman. Saudara, lakukan sikap suami istri, tetangga, saudara, teman penuh pengampunan, pada surga di keluarga. Amin. Gak usah diperpanjang, yang satu salah gak usah diperbesar. Apalagi pakai ungkit-ungkit. Sejak kita menikah, sudah hitung 34 kali kamu buat salah ini. Sumpah itu. Oh, ini jahat sekali. Jahat. Hari ini rendahkan dengan selalu sadar aku sering salah, dan begitu melihat yang di sebelah salah, langsung berkata, lu lupain, langsung berkata, ternyata salah. Makanya itu
indah sekali. Betul? Pasti surga ada di keluarga kita kalau ini kita lakukan. Nggak usah saling menuntut, nggak usah. Betul? Kalau ada jaksa menikah, dia seorang suami lalu menikah dengan istri jaksa juga, mungkin nggak dua jaksa ini untuk menuntut di rumah? Jaksa gila. Betul ya? Nggak ada menuntut. Saling berharap untuk berubah. 1 Korintus 13 ayat 7. Suatu kali Roh Kudus mengajar saya tentang pernikahan. Dalam bahasa Indonesia ada istilah rumah tangga, keluarga, pernikahan. Betul. Nah, yang rumah tangga itu sampai hari ini saya belum pernah ketemu. Siapa yang pertama kali menemukan dalam bahasa Indonesia keluarga itu rumah tangga? Sebab saya kotak-kotak rumah tangga rumah nggak ketemu. Ular tetangga ada, tapi di sini kalau ada tolong saya cerita. Nah, kalau bicara rumah, maka yang paling penting bukan fondasi. Kalau fondasi itu otomatis, nggak mungkin ada orang berani bangun rumah nggak pakai fondasi. Yang paling penting itu tiang setelah fondasi. Saya tanya, sesederhana sebuah rumah minimal tiangnya berapa? Saya bilang 3. Berapa paling dikit tiangnya? Ternyata 1 Korintus 3 ayat 7, inilah 4 tiang dalam rumah tangga kita. Jadi kalau rumah tangga kita atau rumah tangga teman kita, rumah tangga saudara kita goyang, datangi mereka berdua, ajak duduk, bacakan ayat ini untuk meriksa tiang yang mana yang goyang. Ini luar biasa. Memang ini tentang kasih. Kasih itu ngapain? Baca. Kasih itu menutupi. Nah, hebatnya di ayat ini semuanya diakhiri dengan kata segala sesuatu. Jadi saya baca. Tiang pertama dalam rumah tangga kita ialah kasih yang menutupi segala sesuatu. Berarti ada yang boleh juga ditutupi? Enggak. Coba bro, berarti boleh ada yang ditutupi enggak? Apa lawan kata menutupi? Buka. Dalam pernikahan tidak boleh ungkit-ungkit, bongkar-bongkar yang dulu. Ada yang ngamen. Oh, suka ungkit-ungkit ini. Saya ulang. Segoblok-gobloknya suami goblok, istri goblok. Kalau diungkit-ungkit marah juga nggak sih goblok? Lu ngerti maksudnya? Apalagi yang pintar lebih cepat. Goblok cepat. Maaf ya saya nggak ngomong apa. Setan paling suka menghancurkan tiang pertama. Sehingga tiap kali suami istri ada masalah, langsung muncul ingat yang dulu, ingat tahun lalu, ingat 3 bulan yang lalu. Pernah dengar ada rumah tangga segoblok ini? Ngomongnya yang dulu. Warga seperti ini surga atau neraka? Neraka. Ungkit terus. Ya tapi aku sulit melupakan kejahatannya. Balik lagi tadi. Bagaimana cara mengampuni? Sama. Bagaimana cara mengampuni? Ingat aku juga sering salah. Maka amanlah keluarga kita. Surga dalam keluarga kita. Kalau suami istri tidak begitu, sudah lupakannya. Ada loh suami istri berkata gini, setelah menikah 35 tahun, aku masih ingat 3 hari sebelum kita menikah, mama mau ngomong apa? Berarti ini ngomongin siapa? Ngomongin mama mertua.
mau merkosa nanti 21 tahun. Nanti contoh ini kejadian anaknya sakit hati. Wah cepetan. Kejadian anaknya yang mertua ini sakit hati. Ya. Dia diungkit-ungkit. Maka itu perhatikannya. Periksa yang pertama. Yang kedua baca kasih itu percaya segala sesuatu. Ini luar biasa. Siapa pernah dengar kisah nyata ada keluarga berantakan gara-gara WA? Pernah tahu nggak? Pernah. Ada gara-gara WA ini gobloknya 2 orang ini. WA itu kan gratis kok dipercaya. Betul? Apalagi tetanggamu membuk, bapak keluar kota ya? Iya. Ini ada anak saya di kota itu lihat bapak sama perempuan lain itu. Pernah bisa terjadi seperti itu? Pernah. Maka itu suami istri tiang kedua ini juga jadi incaran iblis. Coba bayangkan apa yang terjadi pada sebuah pernikahan kalau suami sudah nggak percaya istrinya, istri nggak percaya suami, jadi apa yang benar? Ingat korban pertama pasti. Suami istri yang hidup penuh kecurigaan. Ada senyum nggak di rumah? Jangan lagi senyum, lihat muka senyum. Serius. Maka itu setan itu gampang merusak surga di rumah kita. Yang pertama dengan suka ungkit-ungkit. Yang kedua dengan nggak percaya. Makin kosong menikah, awas lebih percaya omongan tetangga, omongan ipar, omongan saudara, awas. Suami istri jangan sampai kehilangan kepercayaan satu dengan yang lain. Ini kuncinya surga ada di keluarga. Kalau toh, tapi ini katanya loh, ngapain percaya katanya? Betul, goblok sekali. Sudah nggak usah cari bukti. Ini cuma ngomong saja. Biasanya antara ini cuma ngomong ya, jangan saya proyek. Biasanya antara suami istri yang ngomong cukup beda siapa? Istri. Berarti orang baru jujur ini. Kenyataannya memang perempuan itu lebih gampang curi. Nah, kalau ada istri-istri, kalau ada, saya percaya di sini ya. Kalau ada istri, suami baru keluar 5 menit, Sherlock. Jalan 2 menit video call. Loh, ini saya cuma tanya, ada nggak istri? Ada. Nah, siapa nggak capek jadi suami? Kalau punya istri seperti itu, ajak aja dia kemana saja sudah. Setuju para suami? Setuju. Nah, kalau ngajak ribet, saya beri cara paling gampang. Pulang dari kebaktian ini ke toko elektronik, beli CCTV password oleh suami. Setuju para bapak? Enggak. Kamu diikuti. Ampun, kok ada istri kayak begitu. Betul ya? Nah, bagaimana ada surga di keluarga kita? Kalau isinya nggak percaya, cemburuan, curigaan, neraka. Terus kalau ada nanya suami dan kamu pakai apa? Jawab istri. Jadi itu sudah. Karena kan suami teman semua pun ada yang pakai CCTV banyak. Jawab istri itu yang minta. Baik teman-teman tahu. Jadi percaya ya soal keuangan. Saya kalau konseling pranikah, salah satu yang saya tanya tentang uang itu mutlak. Tolong rekan-rekan gembala, ini penting. Dan tidak sedikit ada orang tua minta kepada saya kalau menikahkan anak kami tolong pisah. Saya marah. Loh, coba jawab.
Biasanya orang kaya begini, kalau orang pas-pasan nggak ada nikah. Enggak. Ayo, apa logika pertama kalau ada orang tua minta anaknya nikah pisah harta? Itu biasanya karena apa? Coba. Yang umum saja cepat. Apa? Ya bukan soal curiga, tapi bukan. Apa yang dipikirkan orang tua? Takut harta berpindah. Nah, kalau cerai bagaimana? Wah, saya marah. Ini orang tua kurang ajar. Bayangkan, anak belum menikah sudah dipersiapkan perceraiannya. Betul nggak? Maka itu kalau sampai saya konseling orang tua juga, apalagi kalau saya tahu salah satu pihak ini orang kaya, yang satu pas-pasan, saya akan tanya kepada orang tua. Maaf ibu bapak, nanti kalau anak menikah, ibu bapak kasih sesuatu nggak? Iya dong, kan itu anak kami. Pertanyaan kedua, maaf, itu untuk dia atau untuk mereka? Ini penting. Kenapa saya harus tanya itu? Supaya tahu. Ternyata orang bilang enggak, untuk anak kami saja, karena besan kami pas-pasan. Saya terima itu haknya dia, tapi saya beritahu kepada pengantin, nanti papa mamamu akan kasih kamu sesuatu entah apa, tapi bukan untuk kalian, hanya untuk kamu. Terima karena itu pemberian dan bilang terima kasih, tapi titipkan kembali. Kenapa seperti itu? Pura-pura jadi orang kaya, supaya kita tahu karena ada orang kaya punya motivasi sendiri. Yang pas-pasan kami, supaya nggak ribut, biar ributnya dalam hal apa? Iya, hartanya bagaimana itu jelas. Apa? Bukan perebutan. Wajar nggak yang punya harta ngecek masih utuh? Oh kurang apa? Kurang. Kamu kasih mertuamu. Bisa nggak itu terjadi? Tapi nggak masalah bukan orang kaya. Jadi susah mikir. Orang kaya itu mikir sejauh itu, sudah. Sekarang bayangkan bagaimana yang jadi mantu. Stres. Pasti mantu akan bilang, Ma, semiskin-miskinnya papa mama nggak akan pakai harta. Betul? Nah ini buat masalah. Maka itu kalau saya konseling pranikah, orang tua pun dilibatkan. Tapi kalau saya kan pas-pasan, saya nggak usah lain. Duit ini sumber masalah. Betul ya? Nah, maka itu hanya Tuhan Yesus yang pernah berkata, teruskan firman ini, sebab di mana ada apamu, di situ ada apamu. Sebab di mana ada duitmu, di situ ada hatimu. Dan itu betul. Uang itu di hati kita, harta itu di hati kita. Nah sekarang pertanyaan, kalau menikah pisah harta, berarti mereka dua pisah hati. Nah, apa artinya menikah pisah hati? Belum jawab, gampang. Cerai. Dan tidak sedikit keluarga Kristen seperti ini. Suami istri boleh punya nomor rekening di bank berbeda, tapi jumlah harus salingkan. Kalau suami menyembunyikan uangnya sehingga istri nggak tahu, atau sebaliknya istri menyembunyikan uangnya berapa, suaminya nggak tahu, tolong jawab. Timbul curiga. Ya. Apalagi kalau suatu hari pulang bawa belanja banyak. Saudara tahu, kalau begitu timbul curiga, siapa yang hadir? Saya neraka datang ke rumah orang. Kalau rekan-rekan gembala, perhatikan. Jangan ngajar hanya hal rohani dalam keluarga jemaat. Fakta sehari bongkar. Setuju, ini penting. Yes. Jangan dikit-dikit, mari kita doakan. Nggak bisa. Mau rajin doa tapi hidup nggak pernah taat pada firman, doa yang model apa?
pulihkan hidup hanya dengan firman pertama. Cepat yang ketiga. Yang pertama apa tadi? Menutupi segala sesuatu. Jangan ungkit. Yang kedua, saling percaya. Yang ketiga adalah Mengharapkan segala sesuatu. mengharapkan segala sesuatu. Ini keren. Apa lawan katanya mengharapkan? Lutu. Aku beri waktu kamu 3 minggu ya, nggak berubah awas. Ini polisi. Betul nggak? Dikit-dikit ngancam awasnya. Ada nggak suami suka ngancam begitu? Aku beri waktu kamu 8 hari. Aku beri kamu waktu 4 kali 24 jam. Ada nggak suami istri seperti itu? Ada. Jangan. Sesalah-salahnya istri, suami juga salah. Sesalah-salahnya suami, istri juga salah. Sudah. Maka itu yang ketiga soal apa? Masa dibaca itu soal harap. Aku berharap kamu itu berubah. Aku berharap kamu itu mengerti. Kira-kira kalau keluarga kita seperti ini, surga nggak di keluarga? Ya surga nggak? Surga nggak ada tuntut menuntut, nggak ada batasan ancaman setengah 24 jam nggak ada. Apa-apa dikerjakan bersama-sama. Yang keempat apa? Sabar menanggung segala sesuatu. Tolong catat 4 tiang ini yang jadi incaran setan untuk keluarga. Setan ingin ganggu tiang-tiang ini dikacau. Berbahagialah anak-anak kalau papa mamanya seharmonis ini. Aminkan anak-anak bahagia. Setuju ya? Oke, saya tanya bagian terakhir. Kalau itu gampang atau susah buat surga di keluarga kita? Sungguh? Karena cuma ada satu di antara dua. Kalau keluarga kita nggak seperti surga, pasti seperti sedih. Kenapa iblis berhasil? Maka inti daripada keluarga kita seperti ada surga di dalamnya cuma satu: ampuni, 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 ampuni. Karena kita juga sering salah. Mau berubah? Betul? Berubahnya kayak apa? Bisa tanya, berubahnya seperti apa? Berubahnya seperti apa? Cepat saja ngomong satu jam sekali aku nggak ngerti. Berubahnya seperti apa? Apa? Saling mengampuni. Artinya apa saling mengampuni? Sadar sering salah. Maka kalau di samping kita salah, kita harus tertawa. Ternyata kita salah. Itu surga dalam anak-anak. Coba sih ngomong kiri kanan tangan, wargamu surga apa? Wargamu surga apa? Ayo kita buka. Jadi gampang loh membuat warga kita surga dalam warga kita. Yang di rumah juga ngintip yang online, hiduplah dalam Pak Gembala. Kalau saya minta Pak Nahon yang mau berdoa boleh, silakan Pak Nahon. Doa untuk kita semuanya, teman-teman